Hai teman-teman, saya Rival dan pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara menggambar rambut hanya dengan menggunakan satu pensil, yaitu pensil 2B. Alat gambar yang saya pakai di video kali ini adalah penghapus, kertas, dan bintang utamanya adalah pensil 2B. Jadi pensil 2B yang saya pakai bermerek Stabilo. Teman-teman bisa pakai pensil 2B dari Faber-Castell ataupun Staedtler ataupun pensil 2B lainnya. Alat gambarnya sudah siap, langsung saja saya mulai dengan tutorialnya. Ya, yang pertama saya buat dulu bentuk rambutnya. Ya, teman-teman jangan takut untuk teman-teman yang baru mulai menggambar. Di sini bentuk rambut yang saya buat lumayan gampang. Hanya dengan membuat dua garis lengkungan di sebelah kiri dan sebelah kanan saja. Nah, kira-kira seperti inilah gambar bentuk rambutnya. Oke, jadi sebelum saya mulai dengan mengarsir, di sini saya akan memberikan atau memberitahu beberapa hal penting sebelum teman-teman membuat rambut atau menggambar rambut. Di sini yang pertama saya lakukan adalah saya menentukan dari mana letak sumber cahaya. Nah, sumber cahaya yang saya buat di sini kali ini berada di samping tengah. Jadi ya, di bagian tengah, otomatis di bagian tengah itu yang paling terang. Semakin menjauh dari bagian tengah, maka akan semakin hitam atau semakin gelap. Nah, untuk bagian yang saya garis ini merupakan transisi dari bagian gelap ke bagian terang. Setelah teman-teman sudah mengetahui gambaran dari mana sumber cahayanya, maka langsung saja kita mulai dengan tahap mengarsir. Ya, untuk tahap awal arsiran saya membuat arsiran yang tipis-tipis dulu. Semakin ke tengah, arsirannya akan semakin lebih tipis lagi. Atau semakin mendekati sumber cahaya, arsirannya akan semakin lebih tipis. Buat teman-teman yang mungkin masih kesulitan dalam mengarsir, saya akan memberikan contoh bagaimana saya membuat arsiran agar terlihat lebih alami atau natural. Ya, pertama teman-teman pegang dulu pensil teman-teman dengan posisi yang menurut teman-teman itu paling nyaman, sehingga goresan yang nanti dibuat itu benar-benar natural. Dengan tidak terlalu menekan ujung pensil ke kertasnya, teman-teman buat gerakan dari atas sampai ke bawah secara halus saja dan juga rileks. Karena yang di sini yang dicari adalah bagaimana teman-teman melatih arsiran teman-teman agar terlihat lebih natural atau alami. Setelah itu, teman-teman cobalah untuk membuat arsiran yang lebih bervariasi. Di sini maksud saya adalah teman-teman membuat arsiran yang lebih tebal dengan cara membuat jarak antar arsiran itu semakin dekat. Nah, untuk arsiran yang lebih hitam lagi, teman-teman mulailah untuk lebih menekan ujung pensilnya. Teruslah melatih tangan teman-teman sehingga bisa sampai mendapatkan goresan atau arsiran yang alami. Berikutnya, mulailah melatih arsiran teman-teman mengikuti pola atau bentuk rambutnya. Kalau bentuk rambutnya agak bergelombang, maka teman-teman buatlah arsirannya
berbentuk melengkung mengikuti pola atau gambar rambutnya. Untuk rambut lurus juga sama, arsirannya mengikuti arah dari rambutnya. Ya, kembali lagi di gambar rambut awal yang tadi saya buat. Di sini saya akan mencoba mengarsir rambutnya. Jadi seperti pola yang sudah atau cara yang sudah saya bagikan tadi, saya membuat arsiran mulai dari atas. Saya mulai dari bagian yang paling tebal. Teman-teman bisa buat sesuai dengan keinginan teman-teman. Namun di sini pola arsirannya saya buat semakin ke tengah, maka arsirannya akan semakin tipis karena di situ merupakan tempat sumber cahaya atau tempat yang paling banyak kena cahaya. Sesekali saya menggunakan garis yang agak lebih hitam dan juga agak tebal untuk mendapatkan tekstur rambutnya. Karena ini rambutnya berwarna hitam, maka saya terus mengulang-ulangi arsirannya sehingga bisa sesuai dengan warna rambut yang saya inginkan. Ya, pada tahap akhir saya mulai menambahkan beberapa helai rambut di bagian luar untuk mempermanis tampilan rambutnya. Di bagian ujung rambutnya juga saya menambahkan beberapa detail agar semakin mirip dengan rambut yang asli. Nah, akhirnya gambar rambut yang saya buat sudah selesai. Nah, bagaimana sih kalau kita sudah punya gambar wajah, terus kita mau gambar rambut? Nah, berikutnya adalah tutorial bagaimana cara kita menggambar rambut di gambar wajah yang sudah kita buat. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambar wajah. Di sebelah kiri ada gambar wajah wanita dan sebelah kanan gambar wajah pria. Buat teman-teman yang mungkin ketinggalan tutorial cara menggambar wajah, teman-teman bisa langsung saja cek di video tutorial saya yang lainnya. Di situ sudah saya buatkan video tutorial menggambar wajah. Ya, saya mulai dulu dari gambar rambut di wajah wanita. Nah, saya mulai dari garis yang paling atas. Di paling atas di bagian tengah ya, teman-teman. Jadi gambar yang saya buat ini atau rambut yang saya buat ini, yang pertama itu saya buat poninya dulu. Jadi tadi mulai dari bagian atas kepala sampai ke atas telinga melewati alis. Berikutnya dari bagian paling atas gambar kepala, saya buat juga rambut di bagian samping, turun sampai melewati telinga. Saya perjelas lagi bagian rambut di atas alis atau di bagian di atas mata. Sebagian besar gambar rambut itu terdiri dari beberapa kelompok rambut. Jadi di sini saya membuat kelompok rambut mengikuti arah dari rambut itu sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana membuat kelompok-kelompok rambut. Saya mulai dari garis lengkung untuk kelompok yang pertama. Setelah selesai, saya mulai juga dengan kelompok yang lain. Jadi, teman-teman buat kelompok lain tapi masih mengikuti alur atau arah dari rambut itu sendiri. Jadi, kelompok rambut ini ada yang saling menindih atau saling menutupi kelompok rambut yang lainnya. Jadi, buatlah sesuai dengan apa yang teman-teman mau, namun masih dalam satu jalur rambutnya.
Cara yang saya buat ini juga berlaku untuk rambut lurus ataupun rambut yang keriting. Ya, kembali lagi ke gambar wanitanya atau gambar rambut wanitanya. Di sini saya membuat kelompok-kelompok seperti yang sudah saya contohkan tadi. Setelah semuanya selesai, berikutnya saya akan mulai mengarsir. Jangan lupa seperti yang saya bilang, tentukan di mana bagian rambut yang paling terang yang terkena cahaya atau yang biasa disebut dengan highlight, dan juga bagian yang paling gelap atau yang biasa disebut dengan shadow. Dan langsung saja saya buat arsiran rambutnya. Ya, jadi arsiran ini saya hanya menggunakan pensil 2B. Nah, maksud kenapa saya membuat konten ini atau membuat video ini, di sini saya mau tekankan bahwa teman-teman untuk menggambar, teman-teman tidak harus punya alat-alat yang paling mahal dulu atau seperti para profesional punya. Namun dengan alat gambar yang teman-teman punya, yang ada di tangan teman-teman, teman-teman juga bisa menghasilkan karya yang bagus. Tentunya kalau teman-teman mungkin sudah punya penghasilan lebih dan teman-teman mau mengupgrade alat, itu lebih bagus lagi. Namun di sini yang saya tekankan bahwa teman-teman mulai saja dengan apa yang teman-teman punya. Karena menurut saya percuma saja kalau teman-teman punya alat yang paling bagus, yang paling mahal, namun belum bisa diimbangi dengan skill yang teman-teman punya. Maka alatnya akan percuma saja, sehingga hasilnya itu akan kurang maksimal. Oke, di bagian akhir menggambar rambut perempuan, saya menambahkan beberapa helai rambut di luar gambar rambut utamanya, agar terlihat lebih seperti rambut beneran dan juga semakin lebih bagus. Ya, berikutnya saya lanjut juga dengan rambut pria atau rambut laki-laki. Jadi pada rambut pria ini saya membuat highlightnya atau bagian yang paling terang atau sumber cahaya dari tengah. Dan bagian atas rambut dan bawah, karena itu daerah yang agak melengkung, jadi saya buat lebih gelap. Nah, tahap yang terakhir untuk bagian rambut yang agak pendek, saya juga membuat arsiran dengan ukuran garis yang pendek-pendek juga. Oke, inilah hasilnya. Bagaimana menurut teman-teman? Buat teman-teman yang mau mencobanya, silakan coba dan jangan lupa untuk share di Instagram saya. Dan buat teman-teman yang mungkin kesulitan, silakan saja bertanya di kolom komentar di bawah, biar kita sama-sama berdiskusi. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai bertemu di video dan tutorial saya yang lainnya. Jangan lupa berpikir kreatif, jadilah kreatif. Bye-bye.